Sebagai orang tua, Uya Kuya dan Astrid pun turut merasakan kesedihan. Lantaran sebentar lagi akan ditinggal Nino menyusul cinta ke Amerika Serikat. Kini, putra dan putri mereka semakin beranjak dewasa dan keduanya mengemban pendidikan jauh dari tanah kelahirannya. Banyak lo pacarnya. Kenapa dia nggak punya pacar emang? Tapi suka cewek kan? Iya. Ray, nama Ray. Nino gimana emang? Anaknya bandel lah sama nih? Oh, baik banget, Om. Ah, bohong nih. Bener baik gak? Baik, Om. Baiknya gimana? Gimana ya? Susah Om dijelasin ya. Bener tapi? Bener baik kok. Nggak bandel ya? Enggak, Om. Temen yang baik ya? Beijing. Dari Cina. Hah? Dari Cina? Iya. Ngapain dari Cina? Lu emang sekolah ada teman dari Beijing gitu? Anak sekarang gue bingung ya. Temennya tuh dari mana-mana aja gitu loh. Zaman gue tuh temen sekolah doang gitu kan. Temen jadi kenalan dari? Banyak mutual temen. Mutual friend. Iya. Oh ini dari? Mutual friends juga. Oke, Nino kira-kira orangnya gimana? Genit nggak? Genit banget. Genit banget? Ya, nge-wink mulu. Apa? Nge-wink mulu. Apa? Wink. Nge-wink apa sih? Wink, how do you say? Oh, gila bahasa sekarang gue nggak ngerti bahasa sekarang ya. Oh, ngedipin mata terus? Oh iya. Tapi ke cewek kan? Iya. Semuanya Om. Oh iya. Iya, temen deket sekolah, nongkrong. Ini ya cuma acara farewell lah. Cuma aku juga cuma ajak teman-teman yang deket, jadi nggak terlalu banyak. Soalnya kan emang 3 hari lagi aku pergi. Tak hanya teman-teman Nino, dalam acara tersebut Uya Kuya dan Astrid juga turut mengundang para sahabat mereka, termasuk Inara Rusli. Kemudian untuk para tamu, Uya pun menyiapkan berbagai menu khas Padang yang dihidangkan secara prasmanan. Makan-makan, berbincang dan tertawa bersama membuat pesta perpisahan Nino terasa begitu intimate dan penuh kehangatan. Tak lupa kakek dan nenek Nino pun ikut hadir dalam acara tersebut, memberikan doa serta pesan-pesannya kepada sang cucu yang akan mengemban pendidikan di negeri orang. Prasmanan, jadi kita Padang, tipenya Padang. Hai, iya apa kabar? Ya. Pertama kali ketemu di acara itu. Iya, di acara itu suka-suka Uya. Dihipnotis dulu. 2012. Iya, sebelum nikah lu ya. Masih baru pacaran kan? Nino belajar baik-baik di sana supaya berhasil apa yang dicita-citakan. Jangan lupa sholat dan selalu ingat bahwa pulang ke Indonesia. Kita bikin jadi jangan sedih. Karena waktu dulu cinta kan kita nganterin semuanya ke Amerika. Nah, Nino ini kan berangkat sendiri sekarang. Kita baru nyusul bulan depannya. Tapi kalau kita pikirin jadi ke bawahnya berat, sedih. Jadi mendingan gue tuh udah sama dia
udah kita sibuk dengan masing-masing. Kayak hari ini dia farewell sama teman-teman juga, gue udah nggak urusin. Pesta perpisahan itu pun kemudian dilanjutkan dengan acara tiup lilin dan potong kue, merayakan hari ulang tahun Nino yang ke-18. Uya Kuya dan Astrid pun mengajak semua teman-teman sang putra untuk bernyanyi bersama yang membuat suasana begitu hebohnya. Tak lupa Nino pun mempersembahkan potongan kuenya untuk mama dan papa tercinta. Kemudian ia berpamitan dengan teman-temannya, saling berpelukan dan mendoakan sebelum kepergiannya ke Amerika Serikat. Lantas seperti apa kesiapan Nino untuk menjalani kehidupan kuliahnya di negeri Paman Sam? Benarkah ia sebenarnya merasa sangat sedih karena akan meninggalkan keluarga dan teman-temannya dalam waktu yang cukup lama? Lantas jurusan apa yang akan diambil Nino untuk kuliah? Gue sayang sama lu semua. Pokoknya kalau ngajem gue nggak gue transfer buat pokoknya tetap temenan sama Nino sampai walaupun nanti udah pada kerja, pada udah kawin, pada udah punya anak. Ya. Jadi hari ini jadi pengingat kita buat bareng-bareng terus ya. Aku keterima jurusan Fashion Apparel Design. Jadi ya pokoknya fashion lah pokoknya. Karena emang dari dulu emang aku hobi sih. Soalnya kalau di Amerika tuh aku udah kebiasaan, soalnya mereka udah kayak ke rumah sendiri, udah 20-an kali. Soalnya di situ emang juga udah ada keluarga, udah ada temen dekat. Jadi ya kalau di situ udah berasa nyaman gitu, nggak usah adaptasi lagi ya. Sebagai orang tua, Uya Kuya dan Astrid pun turut merasakan kesedihan. Lantaran sebentar lagi akan ditinggal Nino menyusul cinta ke Amerika Serikat. Kini, putra dan putri mereka semakin beranjak dewasa dan keduanya mengemban pendidikan jauh dari tanah kelahirannya. Namun karena semua demi kebaikan, Uya dan Astrid mengaku berusaha untuk tegar meskipun dalam lubuk hati merasa sedih. Untuk mengobati rasa kangen, mereka pun telah menyiapkan jadwal khusus setiap harinya untuk melakukan video call dengan Cinta dan juga Nino yang juga akan segera pergi ke Amerika Serikat. Udah sendiri semua. Iya, tapi diizin dia sendiri semua. Dia ngurusin berangkat, daftar, ngetes kuliah, sampai keterima, sampai ngurusin visa dia sendiri sama kayak kakaknya. Pasti sedih sih, pasti sedih. Emang mungkin gini, kalau waktu Cinta kan masih ada Nino. Maksudnya masih ada yang diliatin kalau malam. Biasanya kan aku kalau habis kita pulang kerja atau kita habis pulang dari mana, kita habis syuting, itu biasanya kan ngeliat anak-anak, ngecek anak-anak. Kalau kemarin kan ada Nino gitu, masih diliatin, bang, masih ada yang bisa ditelepon gitu. Maksudnya, terus sekarang dia udah harus berangkat. Nah, udah mulai melo sih dari kemarin. Tapi ya udahlah, jangan dibuat berat sih memang. Kayak waktu Cinta juga ya, jangan dibuat berat, jangan dibuat terlalu kangen. Toh sekarang kan ada kayak face call kayak gitu kan, ada video call. Jadi ya diusahakan, apalagi kan enak nih kalau di sana malam, di sini siang, kita siang-siang kita bisa ngelihat mereka lagi kegiatan atau apa. Paling dikangenin gini, karena Nino tuh mungkin karena anak cowok ya, jadi kan kita kan kalau perempuan tuh kan kita biasanya sukanya set gitu kan. Sedangkan kalau Nino tuh Mr. Slow. Misalnya kita mau pergi aja, tiba-tiba kita udah siap, dianya masih di kasur kayak gitu. Biasanya tuh aku selalu teriakin, Nino makan, Nino ayo pergi, Nino udah jam segini. Nah itu yang dikangenin. Besok Nino, Ninonya udah di sana, udah di Amerika. Jadi itu paling sih, berasa banget, berasa.
Meninggalkan momen penuh haru dan sukacita pesta perpisahan Nino sebelum pergi ke Amerika Serikat. Di lain kisah, kebersamaan dirajut oleh aktris cantik Nikita Willy saat mengunjungi rumah adiknya. Sesampainya di sana, niat hati ingin makan karena lapar, Nikita dan Nona sang adik justru ditantang untuk memasak ayam kremes dan seblak pedas. Serunya lagi mereka tidak boleh membeli bahan-bahannya secara online, namun harus ke pasar secara langsung. Karena belum pernah sama sekali, Nikita pun langsung menghubungi sang mama, bertanya tips membeli ayam di pasar dan cara menawar saat membeli dari para pedagang. Mereka bahkan bingung apakah ayam masih memiliki kuku, karena tidak terbayangkan untuk membeli ayam secara langsung di pasar sebelumnya. Ada apa ibu kesini? Main-main aja. Main-main aja. Pagi-pagi aku. Kenapa nggak bilang-bilang ibu kesini? Kan jadi aku akan prepare everything. Karena aku mau surprise. Dan by the way aku agak lapar sebenarnya. Coba kita lihat kulkasnya. Coklat. Nggak ada yang bisa dimakan? Nggak ada, soalnya ibu nggak bilang mau kesini. Jadi aku nggak prepare apa-apa, nggak beli apa-apa. Ya, gimana dong, lapar banget. Ke pasar lah. Masa ke pasar? Halo, Mam. Iya, Nak. Mam, ini aku lagi sama Kak Iki. Kita mau nanya tips and trick kalau ke pasar tuh apa sih kalau belanja ke pasar? Kalian mau ke pasar? Iya, kita mau ke pasar, mau belanja, kita mau masak-masak di rumah. Masak apa? Masak ayam kremes sama seblak. Oh, jadi lihat ayamnya yang seger ya. Jangan ada yang biru, warnanya juga harus yang seger, yang bersih, yang putih. Oke. Ya, jangan ada yang berlendir, lihat semuanya. Minta potongin aja sama dia, kamu mau potong berapa? Misal potong 6, potong 4, atau potong 8. Kalau mau kecil-kecil, kamu tadi mau ayam apa? Ayam kremes. Ayam kremes potong 8 mintanya. Oke. Kalau bayarnya gimana? Bayar kalau kalian berdua jangan pakai nawar. Berapa KTP dia bayar saja. Kalau mami boleh nawar ya? Mami dulu nawar, sekarang nggak boleh nawar. Dulu kalau nawar, kalau nggak dikasih gimana? Kalau nggak dikasih, dulu sebentar, nanti pasti dipanggil sama dia kalau memang harganya pantas. Jadi kalau nawar, jadi kalau nawar, kalau nggak dikasih pura-pura jalan aja dulu ya. Kalau dipanggil lagi balik lagi. Kalau dipanggil baru. Tapi kalian jangan nawar. Oke. Mam, ayamnya tuh ayam kampung atau ayam kota? Kalau buat ayam kremes nggak apa-apa, ayam. Ada ayam kota? Ada kan? Ayam negeri yang ini aja nggak apa-apa kalau ayam. Oke. Kecuali kalau digoreng gitu pakai ayam kampung. Kalau di pasar kita itu adanya ayam negeri. Oke. Oke. Beli jeruk nipis ya, dijerukin dulu pakai jeruk nipis. Iya. Oke. Mami, di pasar ayamnya masih ada kukunya atau enggak ya? Bisa dihilangin. Cekernya nggak usah hilang, nggak usah ikut. Cekernya ditinggal aja kepalanya. Oke. Nggak usah pakai ceker kepalanya buat dia aja sama cekernya. Oke. Ya udah deh. Wish us luck. Bye bye. Oke, bye-bye, Nak. Oke. Kita sudah tahu tips and triknya. Setelah mencatat semua yang diperlukan, Nikita dan Nona kemudian langsung menuju ke pasar tradisional yang berada tidak jauh dari rumah. Yang pertama dilakukan tentu saja memesan ayam dari penjual, meski Nikita sempat kebingungan. Apalagi ia dibuat kaget oleh cipratan dari potongan ayam yang mengenai tangannya, membuatnya berteriak histeris. Meski begitu, Nikita tak menyerah. Ia menyusuri pasar dan membeli bahan-bahan lainnya, meski sempat dibuat takut oleh kehadiran kucing dan tak berani melewatinya. Kamu harus pegangan ya kakak. Pak mau beli ayam potong 8. Yang berapa nih? Apa, Pak? 7 doang. Potong berapa? Potong 8. Yang berapa? Yang 65 aja. Yang harganya ada berapa aja? Yang 40 ada, 50 ada, 60 ada. 60 boleh deh. 60 gede ya. Jadi potong berapa? Ya udah. Oke. Oh, kaget. Mana? Pak. Enggak apa-apa. Ini. Enggak, itu dari sini. Dari ayam. Ih. Nggak usah ditawar kan? Nggak usah. Apa kita pura-pura pergi? Stop.
Jangan Bu, jangan. Saya takut kucing, Bu. Nggak mau, Bu. Aku orangnya suka banget kayak cobain hal-hal baru gitu. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun akhirnya telah dibeli. Saatnya Nikita dan Nona pulang ke rumah untuk membuat ayam kremes dan seblak spesial. Lucunya mereka sempat kebingungan tak tahu nama dan bentuk bumbu-bumbunya. Sampai melihat tutorial di media sosial. Meski begitu, Nikita dan Nona tetap begitu kompak membagi tugas menyiapkan bumbu-bumbu untuk mengungkep ayam. Setelah semua bahan-bahannya dicuci bersih, lalu Nikita dengan sigap memblendernya. Kemudian dibalurkan ke potongan ayam sebelum memasaknya di atas api sedang. Oke, sekarang bahan-bahannya udah di depan kita. Ayamnya udah pasti sudah dicuci. Dan sekarang kita mau masak ayam dulu. Cara membuatnya adalah, kita juga nyontek. Jadi ayamnya dimasukin dulu ke sini. Nah, terus bumbu-bumbu halusnya, serai itu yang mana ya? Ini. Itu serai. Bukan. Oh, itu yang panjang. Ini. Serai satu. Serainya nggak usah diapa-apain kan, masuk aja. Masuk. Lengkuas. Ini lengkuas. Lengkuas tuh harus dijegrek dulu. Nah, ini ada tempatnya, Mbak. Oh iya. Jahe. Ini jahe. Di itu juga kan, Mbak? Enggak, itu kunyit. Lu bilang jahe. Ini belum. Oh, tadi udah. Ini digeprek juga ya? Udah, sini, taruh. Oke, ini sekarang udah halus, kita masukkan ke ayamnya. Kita campur karena ini ayamnya mau diungkep. Ya. Sambil menunggu ayam diungkep, Nikita dan Nona kemudian melanjutkan untuk membuat seblak. Mereka merebus kerupuk di air panas, kemudian mengulek bumbu seblak ekstra pedas. Setelah seblak selesai dibuat, Nikita dan Nona lanjut menggoreng ayam. Setelah semua perjuangan memasak menu-menu tersebut, Nikita dan Nona dengan antusias mencicipinya. Lantas, akankah mereka berdua berhasil membuat ayam kremes dan seblak pedas dengan rasa yang lezat? Atau justru gagal karena baru pertama kalinya mencoba? Kita juga merebus kerupuk untuk seblak. Jadi ini airnya tadi udah mendidih, kita masukkan kerupuk dulu. Kerupuk. Ini direbus dulu sampai kerupuknya Matang. Oh, katanya harus dikasih minyak supaya nggak lengket. Kata tukang seblak yang lagi main kesini. Haluskan bawang putih, cabai rawit, Pedes, karena kita pedes, suka pedes pedas, banget. jadi kita Kayaknya cabai rawit itu warnanya hijau deh, salah deh. mendoan gini. Ini rasanya sih coba. Tadi mau beli apa rasanya Kak? Nggak, biasanya kalau tukang-tukang jualan itu kan sampai daging-dagingnya bumbunya meresap ya. Kedua hari ini gagal. Yang ini gagal, yang ini oke sih. Iya, si sebelahnya oke. Makan segalanya jadi kayak gampang cari makanan buat aku. Meninggalkan momen penuh haru dan sukacita pesta perpisahan Nino sebelum pergi kuliah ke Amerika Serikat. Hingga heboh Nikita Willy dan adiknya berbelanja ke pasar tradisional dan memasak ayam kremes hingga seblak. Selanjutnya, simak yang bikin merinding.
kisah keluarga Ayu Ting Ting yang kerap alami kejadian di luar nalar di rumah mereka di Depok. Apa saja kejadian-kejadian di luar nalar yang pernah dialami Ayu Ting Ting dan Syifa adiknya?